Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas MN22K, menganalisis berjudul Pengaruh Desain dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Produk Sepatu New Balance bagi Masyarakat Karawang 2023. Anggota kami adalah Septia Putih Iskandar, Sri Mulyaningsih, Sigit Febrianto, dan Siska Agustin Ramliawati. Selanjutnya, di sini ada variabel X1 yang kami peroleh dari pengisian kuesioner dengan jumlah keseluruhan yaitu 724. Lalu ada variabel X2 dengan jumlah keseluruhan yaitu 711. Selanjutnya ada hasil pengolahan data dengan jumlah X1 724, X2 711, Y 757, X1Y 15.772, X2 X2 akar 2 14.709, X1 X2 14.850, Y akar 2 16.749, X2Y 15.524, X1 akar 2 15.182. Selanjutnya, ada perhitungan Excel, yaitu persamaan hubungan linear atau hubungan simultan dan parsial. Di sini tertera rumus yang sudah diberikan, kemudian kita perhitungkan ke dalam Excel. Di sini ada 35 dikali 15.772 dikurang 724 dikali 757, hasilnya 552.020 dikurang 548.068, hasilnya 3952. Yang B ada 35 dikali 14.709 dikurang 711 dipangkat 2. Kemudian hasilnya 514.815 dikurang 505.521. Hasilnya 9294. Yang C 35 dikali 14850 dikurang 724 dikali 711. Hasilnya 519750 dikurang 514764. Hasilnya 4986. Kemudian ada yang D, E, dan F. Seperti yang sudah tadi saya bacakan di ABC. Perhitungannya sama, tinggal hasilnya yang berbeda. Yang D ada 5113, yang E 7194, yang F 42000.840. Tertera B1 sama dengan 3952 dikali 9294 dikurang 4986 dikali 5113 dibagi 42000.840. Kemudian hasilnya 0,267 52965. Kemudian ada B2 yaitu 5113 dikali 7194 dikurangi 3952 dikali 4986 dibagi 42000.840 sama dengan 0,4066167. Kemudian yang A, rumusnya itu jumlah Y dikurangi B1 dikali jumlah X1 dikurang B2 dikali jumlah X2 dibagi N yaitu sebagai sampel. Kemudian kita masukkan angkanya, 757 dikurangi 0,267 dikali 724 dikurangi 0,446 dikali 711 dibagi 35. Hasilnya 547,874 dikurangi 317 106 dibagi 35 itu 274,203 dibagi 35 hasilnya adalah 7,834. Y-nya adalah 7834 ditambah 0,267 X1 ditambah 0,0466 X2. Selanjutnya ada perhitungan Excel. Koefisien determinasi hubungan simultan. Rumusnya yaitu R2 sama dengan sampel
A dikali jumlah Y ditambah B1 dikali jumlah X1 ditambah B2 dikali jumlah X2 dikurang jumlah Y kuadrat dibagi sampel dikali jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y yang dikuadratkan. Dalam rumus ini yang sudah kita perhitungkan ke dalam Excel, terdapat jumlah yaitu 7724,6. Kemudian kesimpulannya itu variabel desain dan kualitas produk dapat menjelaskan variabel sebesar 77%, sedangkan sisanya 23% dijelaskan dalam variabel yang lain. Terima kasih. Kita bisa lihat di sini perhitungan Excel, koefisien determinasi hubungan simultan. R sama dengan R yang dipangkatkan. R sama dengan pangkat 0,238 sama dengan 0,488. Nah, kesimpulannya, nilai koefisien korelasinya adalah 0,488, maka korelasi antara desain dan kualitas produk terhadap minat beli merupakan korelasi positif sedang. Artinya, jika desain dan kualitas produk naik, maka minat juga akan naik. Excel, perhitungan Excel, koefisien korelasi hubungan parsial. Ini untuk rumusnya, dan untuk perjumlahannya yaitu 35 kali 15.772 dikurang 757 kali 724 bagi 35 kali 16.749 kurang 757 pangkat 2. 35 kali 15.182 dikurang 724 pangkat 2. Untuk hasilnya 0,406. Kesimpulannya, nilai koefisien korelasi YX1 adalah sebesar 0,406. Terletak antara 0,0 dan 0,5. Maka korelasi antara desain dan kualitas produk terhadap minat beli merupakan korelasi positif lemah. Jika desain dan kualitas produk naik, maka minat beli juga naik. Korelasi hubungan parsial RYX 2. Ini untuk rumusnya, dan jumlahnya 35 kali 15.5224 dikurang 757 kali 711 dibagi 35 kali 16.749 dikurang 757 pangkat 2, 35 dikali 14.709 dikurang 711 pangkat 2. Untuk hasilnya 0,462. Kesimpulannya, nilai koefisien korelasi X2 adalah sebesar 0,462 terletak antara 0,0 dan 0,5. Maka korelasi antara desain dan kualitas produk terhadap minat beli merupakan korelasi positif lemah, yang artinya jika desain dan kualitas produk naik, maka minat beli juga naik. Terima kasih. Selanjutnya, hasil output menggunakan SPSS. Yang pertama, persamaan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil output di atas, nilai A yaitu 7,834, nilai B 0,268, nilai B2 0,407. Maka model persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 7,834 plus 0,268 X1 plus 0,407 X2. Selanjutnya membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,05 hubungan parsial. Berdasarkan hasil output di atas, untuk nilai signifikan desain yang didapatkannya yaitu 0,317. Maka kesimpulannya bahwa desain tidak memiliki pengaruh terhadap minat beli yaitu 0,317 lebih besar dari 0,05. Sama halnya dengan kualitas produk tidak memiliki pengaruh terhadap minat beli yaitu 0,089 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya membandingkan nilai signifikan p-value dengan alpha 0,05 untuk hubungan simultan. Berdasarkan hasil output di atas,
didapat nilai signifikan 0,13. Jadi kesimpulannya bahwa desain dan kualitas produk tidak berpengaruh terhadap minat beli dengan nilai signifikan 0,13 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, hasil output SPSS determinasi hubungan simultan dan koefisien korelasi hubungan simultan. Berdasarkan hasil output di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi simultan yaitu sebesar 0,488. Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,238. Artinya, variabel desain kualitas produk dapat menjelaskan variabel minat beli sebesar 24,2%, sedangkan sisanya 76,8%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Yang terakhir adalah koefisien korelasi hubungan parsial. Dari hasil output di atas menjelaskan bahwa variabel desain nilai R-nya 406. Kesimpulannya bahwa besarnya nilai korelasi desain adalah sebesar 0,406, terletak antara 0,0 dan 0,5. Maka korelasi desain terhadap minat beli merupakan korelasi positif lemah. Artinya, jika desain naik, maka minat beli juga naik. Kemudian selanjutnya ada variabel kualitas produk. Dari hasil output di atas menjelaskan bahwa variabel kualitas produk nilai R-nya 462. Kesimpulannya bahwa besarnya nilai korelasi kualitas produk adalah sebesar 0,462, terletak antara 0,0 dan 0,5. Maka korelasi kualitas produk terhadap minat beli merupakan korelasi positif lemah. Artinya, jika kualitas produk naik, maka minat beli juga naik.